Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Eka Warjana, absen 7 dari kelas 11 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deandri Romano dari kelas 11 MIPA 3 absen 8. Perkenalkan, nama saya Vanessa Revina dari kelas 11 MIPA 3 absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Jafran Elanda, nomor absen 19 kelas 11 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Raihan dari kelas 11 MIPA 3 absen 20. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Chandra Ningtyas Purnama dari kelas 11 MIPA 3 absen 28. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang bergerak dalam pergerakan tubuh. Sistem gerak atau yang dalam bahasa medis disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ini akan bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsinya dengan baik. Organ yang mendukung kerja sistem gerak. 1. Rangka. Ciri-ciri dari rangka yaitu A. Merupakan alat gerak pasif. B. Terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. 2. Otot. Ciri-ciri dari otot yaitu A. Alat gerak aktif. B. Terdiri atas jaringan otot. Sini saya akan membawakan materi tentang rangka, disusun oleh saya sendiri. Pengertian rangka adalah suatu susunan tulang-tulang yang membentuk tubuh manusia. Fungsi rangka adalah memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang penting, dan tempat melekatnya otot. Jenis rangka. Rangka manusia dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan lokasinya, yaitu 1. Rangka aksial. Rangka aksial merupakan rangka yang letaknya di bagian tengah tubuh, meliputi tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk atau iga, dan tulang belakang. 2. Rangka apendikular. Rangka apendikular merupakan rangka yang letaknya di bagian tulang tangan dan kaki. Sistem gerak tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Tulang juga memiliki fungsi sebagai pelindung organ-organ internal serta tempat penyimpanan mineral dalam tubuh. Tulang berdasarkan jaringannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu terdiri dari atas tulang rawan dan tulang sejati. Yang pertama, terdapat tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas sel kondrosit yang berasal dari chondroblast dan mensekresikan matrik yang disebut kondrin. Tulang rawan dilindungi oleh lapisan luar yang disebut perikondrium yang berfungsi mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Pada anak-anak, biasanya kondrosit lebih banyak dari matriks, sedangkan pada orang dewasa, matriks lebih banyak dari kondrosit. Terdapat 3 jenis perbandingan tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan hilain, yaitu bersifat halus dan transparan, matriksnya homogen, dan terdapat pada permukaan persendian dan trakea. Yang kedua, tulang rawan elastis, yaitu bersifat kurang lentur, matriksnya mengandung serabut-serabut kolagen, dan terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, lutut, tendon, dan ligamen. Dan yang ketiga, tulang rawan fibrosa, yaitu bersifat lentur, matriksnya memiliki serabut elastis yang bercabang-cabang, dan terdapat pada hidung dan daun telinga. Contoh letak tulang rawan pada tubuh manusia. Selanjutnya, tulang sejati.
Tulang sejati tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblast dan mensekresikan matriks yang disebut osteon atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan compact bone done. Jaringan tulang sejati tersusun atas sistem Havers. Di dalamnya terdapat pembuluh darah sebagai penyuplai makanan bagi tulang. Tulang sejati memiliki ciri-ciri khusus, yaitu memiliki struktur yang lebih keras, padat, dan rapat, menjadi penyusun utama dari sistem rangka, yang di dalamnya terdapat sumsum tulang dan tempat menghasilkan sel-sel darah. Tulang sejati disusun oleh bahan organik dan anorganik, serat, dan sel tulang. Fungsi tulang sejati. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Kedua, tempat melekatnya otot. 3, melindungi organ vital. 4, tempat cadangan kalsium. Dan yang terakhir, kelima, tempat pembuatan sel-sel darah. Selanjutnya, struktur tulang sejati. Yang terlihat pada gambar A menunjukkan sistem Havers, yaitu unit dasar jaringan tulang. Yang B, saluran Havers, saluran pusat yang berisi pembuluh darah dan saraf. C, saluran Volkmann, saluran perforat, yaitu saluran penghubung dua saluran Havers. D, lacuna, ruang tempat osteosit terletak. E, canaliculi, struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit yang lainnya. F, lamella, lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Yang G, lamella sirkumferensial. H, lamella interstitial. I, periostom, yaitu selaput pembungkus tulang. Periostom juga mengandung osteoklas yang berfungsi melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Dan yang terakhir, J, matriks, tersusun atas serabut kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. Berdasarkan bentuknya, tulang terdiri dari tulang pipa, pipih, pendek, dan tak berbentuk. Yang pertama, tulang pipa, yaitu tulang yang berbentuk tabung dan pada umumnya berongga. Terdapat bagian-bagian tulang pipa. Yang pertama, A, epifisis proksimal, bagian ujung membulat. B, diafisis, bagian tengah. C, epifisis distal, bagian ujung pipi. D, metafisis atau cakra epifisis, yaitu bagian yang berkemampuan bertambah panjang. E, tulang rawan hilain. F, tulang spons, yaitu teksturnya berongga dan tersusun dari trabekula. G, tulang kompak, mengandung zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat. H, periostom, yaitu melekatkan otot rangka, memberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Dan yang terakhir, I, rongga tulang, berisi sumsum tulang, kuning atau merah, pembuluh darah, saraf, dan osteoblast. Contoh tulang pipa yaitu tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Yang kedua, tulang pipih, yaitu tulang yang tersusun atas dua lempeng tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Tulang pipi berfungsi sebagai penyusun dinding rongga, pelindung, dan penguat. Contoh tulang pipi yaitu tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek, yaitu tulang yang berbentuk kubus, bulat, kecil, atau paku. Tulang ini memiliki inti tulang spongiosa yang dikelilingi tulang kompakta. Ciri-ciri tulang pendek adalah bentuknya pendek dan bulat. Contoh tulang pendek yaitu pergelangan dan telapak tangan dan kaki. Dan yang keempat, tulang tak berbentuk. Tulang tak berbentuk yaitu tulang yang bentuknya tidak termasuk 3 kategori di atas.
Misalnya tulang belakang yang menokong dan melindungi saraf tulang belakang. Contoh tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Berdasarkan matriksnya, tulang terdiri dari tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak adalah tulang dengan matriks padat dan rapat. Contoh tulang kompak adalah tulang pipa. Dan tulang spons adalah tulang dengan matriks berongga, misalnya tulang pipi dan pendek. Osifikasi atau kalsifikasi, yaitu proses pembentukan tulang melalui pengerasan tulang rawan menjadi tulang sejati. Osifikasi terdapat dua jenis. Yang pertama, osifikasi intramembran. Proses pembentukan tulang tengkorak dan tulang cangkang. Selama osifikasi intramembran di tengkorak, sel-sel meseksimal yang berasal dari perkembangan saraf menjadi nodul padat. Yang kedua, osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral melibatkan penggantian tulang rawan hilain dengan jaringan tulang. Sebagian besar tulang kerangka dibentuk dengan cara ini. Tulang-tulang ini disebut tulang endokondral. Kapan tulang mulai terbentuk dan bagaimana proses pertumbuhan tulang? Yang pertama, tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisi osteoblast. Yang kedua, kemudian osteosit dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentris saluran Havers. Dan yang terakhir, 3, di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Sendi, pengertian dari sendi. Persendian atau articulatio adalah hubungan antara dua atau lebih tulang tanpa mengingat sifat hubungan tersebut dapat atau tidak dapat bergerak secara langsung maupun tidak langsung. Komponen penyusun sendi dibagi menjadi 4. 1. Kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan membentuk persendian. 2. Ligamen, yaitu jaringan ikat yang mengikat tulang dengan persendian. 3. Minyak sinovial, yaitu pelumas sendi yang terdapat pada sendi. 4. Tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang membentuk sendi. Jenis-jenis persendian. 1. Sinartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah. Sendi dihubungkan antar tulang ini oleh jaringan serabut sehingga sama sekali tidak bisa digerakkan. Sinartrosis sendiri dibagi menjadi 2. A. Sinartrosis sichondrosis. Pada persendian ini penghubungnya adalah tulang rawan. Misalnya, hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Hubungan antara tulang rusuk dan tulang belakang. B. Sinartrosis simfibrosis. Pada persendian ini penghubungnya adalah serabut jaringan ikat, misalnya hubungan antara tulang tengkorak atau sutura. 2. Amfiartrosis. Amfiartrosis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan untuk sedikit gerakan. Dibagi menjadi 2, antara lain amfiartrosis simfisis dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang pipi. Contohnya, pubis simfisis pada gelang panggung arta ruas tulang belakang. B. Amfiartrosis syndromosis dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa dan ligamen. Contohnya, tulang betis atau tulang kering. 3. Diartrosis. Diartrosis adalah hubungan antar tulang yang kedua ujungnya tidak dihubungkan oleh jaringan, sehingga tulang dapat digerakkan. Diartrosis disebut juga dengan sendi. Diartrosis disebut juga hubungan sinovial yang dicirikan dengan keluasaan gerak dan fleksibel. Diartrosis dicirikan sebagai berikut. 1. Permukaan sendi dibalut oleh selaput atau kapsul jaringan ikat fibrous. 2. Bagian dalam kapsul dibatasi oleh membran jaringan ikat yang disebut membran sinovial yang menghasilkan cairan volumas untuk mengurangi gesekan. 3. Kapsul fibrous yang ada diperkuat oleh ligamen dan ada juga yang tidak.
4. Di dalam kapsul biasanya terdapat bantalan kartilagos rabun. Hubungan tulang yang bersifat diatrosis. 1. Sendi peluru. Pada sendi ini, kedua ujung berbentuk lekuk dan bongkol. Bentuk ini memungkinkan gerakan yang bebas dan dapat berporos 3, misalnya sendi paha, gelang bahu, dan gelang panggul. 2. Sendi engsel. Pada sendi engsel, kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos 1, misalnya pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas. 3. Sendi putar. Pada sendi ini, ujung yang satu dapat mengintari ujung tulang yang lain. Bentuk seperti ini memungkinkan untuk gerakan rotasi pada satu poros, misalnya antar tulang hasta dan pengupil, dan antar tulang atlas dengan tulang tengkorak. 4. Sendi ovoid atau sendi kondyloid. Sendi ini memungkinkan gerakan berporos 2 dengan gerakan ke kiri dan ke kanan, maju, mundur, membuka ke belakang, misalnya antar tulang pengupil dan tulang pergelangan tangan. 5. Sendi pelana. Pada sendi ini kedua ujung tulang membentuk pelana dan berporos 2, tetapi terdapat gerak lebih bebas seperti gerakan orang naik kuda, misalnya sendi antar tulang telapak tangan dan tulang pergelangan tangan dan ibu jari. 6. Sendi luncur. Kedua ujung tulang agar atas sehingga menimbulkan gerakan menggeser dan tidak berporos. Contohnya, sendi antar tulang pergelangan tangan, antar tulang pergelangan kaki, antar tulang selangka, dan tulang belikat. Pengertian otot. Otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang memiliki fungsi sebagai penggerak aktif yang menggerakkan tulang yang dilekatinya. Klasifikasi otot. Otot diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu otot lurik, otot halus, dan otot jantung. Yang pertama itu otot lurik. Otot lurik termasuk dalam alat gerak aktif. Otot ini melekat pada tulang rangka tubuh dan beratnya mencapai 40% dari total berat tubuh. Gerakan seperti menulis, berbicara, berjalan, dan berlari itu ternyata hasil kerja otot lurik. Jaringan otot lurik ini biasanya ada di 2 tulang sepanjang persendian tubuh. Yang kedua itu otot halus atau otot polos. Otot ini bisa ditemukan dalam pembuluh darah, sistem reproduksi, saluran pencernaan, saluran udara, dan bagian dalam mata. Otot ini bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar. Otot halus hanya punya satu inti tunggal dan sel-selnya terbentuk dari gelondong dengan 2 ujung meruncing. Yang ketiga, otot jantung. Jaringan otot yang satu ini bekerja secara otomatis setiap saat tanpa perlu kamu perintahkan. Fungsinya yakni membuat jantung terus memantau darah ke seluruh tubuh. Pergerakan otot jantung tidak mempengaruhi sinyal pusat, tetapi bisa mempengaruhi interaksi saraf simpatetik sehingga memperlambat atau kecepatan saraf jantung. Struktur otot. Struktur otot ini terdiri dari tendon, epimysium, fasciculus, myofibril, sarkolema, myosin, dan aktin. Komponen penyusun otot. Yang pertama yaitu protein aktin. Protein membentuk filamen halus yang terdiri dari 2 untai. Pada protein aktin terdapat binding site yang merupakan tempat myosin menarik aktin. Pada saat otot tidak berkontraksi, binding site ditutupi oleh protein troponin tropomyosin yang dapat dihilangkan dengan ion Ca2+. Yang kedua, protein myosin. Protein pembentuk filamen kasar yang terdiri dari serabut. Yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot ini dapat berupa otot polos, otot torik, otot jantung. Pada sistem gerak, otot yang bekerja adalah otot lurik. Yang keempat yaitu ion Ca2- dan ATP. Keduanya digunakan dalam gerak kontraksi dan relaksasi otot. Kumparan otot. Yang pertama itu ventricle, merupakan bagian tengah otot yang mengembung. Yang kedua tendron, merupakan bagian ujung otot yang menempel pada tulang.
Tendon terdiri atas origi tidak dapat bergerak dan inersio dapat bergerak. Agar menghasilkan gerak, otot bekerja dengan otot lain secara aktif dengan cara kontraksi, memendek, dan relaksasi memanjang. Gerak antar otot. Gerak sinergis, gerak dua buah otot yang sama arahnya, saling menunjang. Contohnya itu, otot-otot pada tulang rusuk, otot pronator teres, dan otot pronator quadratus. Yang kedua, gerak antagonis. Gerak dua buah otot yang saling berlawanan arah. Contohnya otot tricep dan otot bicep. Serat otot atau myofibril. Serat otot tersusun atas sarkomer sarkomen. Pita L menghasilkan daerah terang pada otot, pita A menghasilkan daerah gelap pada otot, pita H adalah daerah terang sempit di antara daerah gelap pita A. Gabungan protein aktin dan miosin disebut aktomiosin. Cara kerja otot yang pertama yaitu miosin aktif menggerakkan aktin dengan cross bridge sebagai tangan dengan bantuan Ca2+ dan ATP pada binding side. Yang kedua, saat kontraksi miosin menarik aktin sehingga pita L memendek, zona H hilang. 3. Saat relaksasi miosin melepas aktin sehingga pita L kembali memanjang, zona H kembali muncul. Sesaat setelah relaksasi, binding side tertutup oleh protein troponin tropomiosin. Penggunaan energi pada gerak otot terdiri dari dua, yaitu fase anaerob dan fase aerob. Fase anaerob tidak membutuhkan oksigen digunakan ketika otot berkontraksi. A. Kerja aktin dan miosin membutuhkan ATP. B. ATP dibentuk kembali melalui fosforisasi dan digunakan untuk kerja aktin dan miosin. Otot yang terlalu lama berkontraksi akan lelah karena penurunan ATP dan peningkatan asam laktat atau asam lelah sehingga fase berubah menjadi fase aerob. Yang kedua, fase aerob membutuhkan oksigen dan digunakan ketika otot berelaksasi. Yang pertama, glikogen atau gula otot diubah menjadi glukosa dan asam laknat. Yang kedua, glukosa akan dioksida sehingga menghasilkan CO2, H2, dan ATP. Materi pembahasan, gangguan-gangguan pada sistem gerak, pengertian, jenis, cara mencegah. Pengertian, gangguan muskuloskeletal atau sistem gerak pada manusia adalah kondisi yang mengganggu fungsi tulang sendi, ligamen, tendon, hingga otot. Gangguan sistem gerak pada manusia ini bersifat generatif dan atau penyakit yang menyebabkan fungsi tubuh mengalami kerusakan secara perlahan tapi pasti. Ada 7 jenis: miastenia gravis, tremor, penyakit Parkinson, distonia, ataksia, chorea, sklerosis lateral amiotrofik (ALS). Cara mencegah: rutin berolahraga, membiasakan pola tidur duduk yang berjalan yang benar, cukupi asupan nutrisi terutama kalsium dan fosfor, cukup terkena paparan sinar matahari pagi agar terhindar dari gangguan sistem. Gelang panggul 1 atau tulang. Gelang panggul berhubungan dengan tulang kelangkang dan tulang ekor. Oleh karena itu, tulang kelangkang dan tulang ekor juga termasuk gelang panggul. Di antara dua tulang pubis, terdapat pubic symphysis yang dapat meregang pada wanita ketika melahirkan. Tulang usus, nama latin lium, berjumlah 2. Tulang kemaluan, nama latin pubis, berjumlah 2. Tulang duduk, nama latin ischium, berjumlah 2. Tulang pendengaran, yaitu berfungsi menyampaikan getaran suara dari gendang telinga menuju koklea. Tulang pendengaran mempunyai 3 tulang utama, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Nama latin martil yaitu malleus, landasan incus, dan sanggurdi stapes, yang berjumlah ketiganya adalah 2 kali 1. Ruas tulang belakang terdiri dari 26 tulang. Tulang atlas adalah tulang pertama yang berhubungan dengan tengkorak. Leher dengan nama latin vertebrae cervicalis yang berjumlah 7 ruas. Punggung dengan nama latin vertebrae thoracoides yang berjumlah 12 ruas.
Pinggang dengan nama latin Vertebrae lumbalis dengan jumlah 5 ruas. Kelangkang dengan nama lain Vertebrae sacralis dengan jumlah 5 ruas. Ekor dengan nama lain Vertebrae coccygos dengan jumlah 4 ruas. Sangkar dada 25 tulang. Tulang dada atau sternum. Nama latin Manubarium. Nama trifal hulu. Jumlah 1 kesatuan. Nama latin Mesosternum. Nama trivial dada tengah, jumlah 1 kesatuan. Nama latin Sepisternum. Nama trivial taju pedang, jumlah 1 kesatuan. Tulang rusuk atau iga, nama latin Costae verae. Nama trivial rusuk sejati, jumlah 7 kali 2. Nama latin Costae spurae. Nama trivial rusuk palsu, jumlah 3 kali 2. Nama latin Costae fluctuantes. Nama trivial rusuk melayang, jumlah 2 kali 2. Jumlah tulang rusuk atau iga 24. Tulang rusuk sejati masing-masing menempel pada satu ruas tulang belakang 1-7 dan tulang dada. Tulang rusuk palsu masing-masing menempel pada satu ruas tulang belakang 8-10 dan menumpang pada tulang rusuk sejati 7. Tulang rusuk melayang masing-masing menempel pada ruas tulang belakang 11-12 dan tidak bisa menempel pada tulang dada. Anggota gerak bawah terdiri dari 62 tulang. Paha dengan nama latin femur dengan jumlah 2 kali 1, tempurung lutut dengan nama latin patella dengan jumlah 2 kali 1, tulang kering dengan nama latin tibia dengan jumlah 2 kali 1, tulang betis dengan nama latin fibula dengan jumlah 2 kali 1, pergelangan kaki dengan nama latin tarsus dan jumlah 2 kali 7, telapak kaki dengan nama latin metatarsus dengan jumlah 2 kali 5, ruas jari dengan nama latin phalanges dengan jumlah 2 kali 14. Tulang paha berhubungan dengan acetabulum, yaitu bagian dari panggul. Tulang kering berukuran lebih besar dari tulang betis dan letak tulang kering lebih depan daripada tulang betis. Anggota gerak atas terdiri dari 64 tulang. Belikat dengan nama latin scapula dengan jumlah 2 kali 1, selangka dengan nama latin clavicula dengan jumlah 2 kali 1, lengan atas dengan nama latin humerus dan jumlah 2 kali 1, pengumpil dengan nama latin radius dan jumlah 2 kali 1, hasta dengan nama latin ulna dan jumlah 2 kali 1, pergelangan tangan dengan nama latin carpal dan jumlah 2 kali 8, telapak tangan dengan nama latin metacarpal dan jumlah 2 kali 5, ruas jari dengan nama latin phalanges dan jumlah 2 kali 14. Tulang selangka berhubungan dengan tulang dada. Tulang pengumpil adalah tulang yang posisinya segaris dengan ibu jari, dan tulang hasta adalah tulang yang posisinya segaris dengan jari kelingking. Tengkorak terdapat foramen magnum yang merupakan tempat masuk keluarnya pembuluh darah dan syaraf dari sumsum tulang belakang. Jumlah tengkorak manusia, nama latin frontal, nama trivial dahi, jumlah 1, nama latin parietal, nama trivial ubun-ubun, jumlah 2, nama latin occipital, nama trivial kepala belakang, jumlah 1, nama latin temporal, nama trivial pelipis, jumlah 2, nama latin sphenoid, nama trivial baji, jumlah 1, nama latin ethmoid, nama trivial tapis, jumlah 1, nama latin maxilla, nama trivial rahang atas, jumlah 2, nama latin mandibula, nama trivial rahang bawah, jumlah 1, nama latin zygomatic, nama trivial pipi, jumlah 2, lacrimal, nama trivial air mata, jumlah 2, nama latin nasal, nama trivial hidung, jumlah 1, nama latin vomer, nama trivial rongga hidung, jumlah 1, palatina langit-langit mulut, jumlah 2,
nasal konka inferior, nama trivial strip, jumlah 2.